Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini aku akan ngejelasin di modul 9 dan modul 10 ya teman-teman ya, terkait modul session dan juga modul database. Jadi aku implementasikan ke sebuah website yang nanti mengimplementasikan fungsi login, terus di dalamnya juga ada fungsi buat CURD sebuah data, create, read, update, delete. Nah, langsung aja ini aku bakal praktekin gimana fungsi dari sebuah website-nya nanti. Jadi ini ada halaman login, kita bisa login, bisa masuk. Nah, username atau ID dan password ini harus ada di sebuah database yang telah kita buat sebelumnya. Teman-teman udah pernah buat sebuah database sebelumnya kan? Jadi database-nya harus udah siap, yang mana di dalamnya ada ID, mahasiswa, NIM, mahasiswa ini nama ya, prodi, jurusan, password, dan foto profile. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Nah, kalau seumpamanya username sama passwordnya itu udah benar, bakal lanjut ke halaman home. Di sini teman-teman bisa lihat, cuman ada 2 baris data seperti di database ini. Nah, ini ada sebuah kesalahan ya, yang belum aku perbaiki sampai sekarang, foto profil. Itu sebenarnya harusnya ada di sini ya. Sedangkan ini nomor ID, nama, prodi, jurusan, dan yang terakhir ini password. Nah, di sini ada beberapa fitur yang bisa kita lakuin. Yang pertama ini ada hapus. Kalau semuanya dihapus, nanti dia bakal hilang. Di database-nya pun juga bakal hilang, terhapus gitu. Nah, di sini teman-teman perlu ketahui juga ada perbedaan. Ini ada nomor ID ya, beda ya. Nomor ID itu udah terset di sebuah database-nya, sedangkan di nomornya itu nggak ada di sini. Nomor itu ya cuma nomor baris seperti biasanya. Terus kalau seumpamanya ini dihapus, ya Mbak, ini aku hapus yang nomor 1, yang nomor 2 ini bakal jadi nomor 1. Ya, seperti tabel pada umumnya ya. Nah, ini ada gambar yang nggak ada gambarnya, karena filenya nggak ada, jadi munculnya non ini. Terus kalau seumpamanya mau ubah, itu datanya udah terisi. Tinggal kita ubah, mana yang perlu kita ubah. Di sini juga ada fitur untuk upload foto, jadi juga mengimplementasikan fungsi dari upload. Terus kalau seumpamanya tambah data, itu sebenarnya sama kayak tadi, cuman di sini masih kosongan. Kita bisa ngisi. Contoh, kita isi informasi. Kita isi random aja. Terus file, foto profilnya, terus kita isi random aja ya. Tambah. Data mahasiswa telah ditambahkan, terus muncul di tabel ini. Dan di sini pun juga muncul bakalan. Seperti itu. Nah, oh ya, ini ada mengimplementasikan modul session juga ya. Kalau ini aku logout, contoh aku kembaliin ke login, nggak aku logout, terus aku masuk ke halaman home lagi, itu masih bisa karena pakai session. Sedangkan kalau aku udah logout, terus ketika aku mau masuk ke halaman home, dia nggak bisa, terpental ke halaman login lagi, kayak gitu. Jadi oke, itu yang akan kita buat. Kita lanjut ke codingannya, kita bikin file baru. Nah, pertama teman-teman, yang perlu teman-teman pikirkan, jangan langsung ngoding, tapi perhatikan algoritmanya, apa yang akan kita buat nantinya. Yang pertama, pasti teman-teman harus perhatikan setiap halaman itu memiliki file beda-beda. Ada halaman login, berarti nanti ada file login. Terus ada halaman home tadi kan, jadi nanti akan ada file home. Yang ketiga ada halaman tambah data ya kan, file tambah. Terus juga ubah, itu beda halaman lagi. Jadi setiap halaman itu pasti filenya beda. Kalau hapus, apakah hapus tadi halamannya baru? Enggak kan? Hapus pakai file home tadi, pakai halaman home. Jadi bisa dibedakan, bisa disamakan. Terus apa lagi? Kurang lebih ini doang, ada 4 halaman doang. Jadi saat ini rencana kita masih membuat 4 file doang. Terus setelah itu apakah ada penambahan file lagi? Ya kita nanti lihat apakah perlu dibuat file baru. Oke, kita buat yang pertama yaitu halaman login kan. Oke, kita save dulu. Kita save di htdocs.
Terus teman-teman bisa buat foldernya apaan? Ini aku kasih folder praktikum, terus aku namain login.php seperti biasa. Nah, teman-teman perlu lihat di sini ya, halaman login. Ini simpel banget Mas, yang ada judul, ada kolom. Ini ada 2 kolom ya teman-teman kalau perhatikannya. Ada kolom ini, ada kolom yang isinya inputan. Jadi ini ada 2 kolom sebenarnya, terpisah 2 kolom. Terus kolom yang kedua ini diisi inputan. Terus tombol login ini sebenarnya di kolom kedua juga. Kalau di kolom ke-1 dia bakal miring ke sini tombol loginnya. Sedangkan ini di tengah kan. Jadi kita perlu buat interface-nya dulu. Coba kita bikin tag PHP. Kita tutup. Terus kita buat judul H3, pakai H3 aja ya. H3 tulisannya halaman login. Terus karena ini posisinya di tengah, berarti align-nya center ya. Align. Oke. Tipe, maaf. Oh iya, perhatikan kalau seumpamanya ada errornya kebanyakan karena typo. Jadi aku kemarin sempat coba-coba ya, kebanyakan problemnya ada di typo. Seperti itu. Oh ya, ini karena masuk di dalam PHP. Jangan masuk di PHP dulu deh. Karena kalau PHP pasti butuh tag kalau HTML. Jadi kita kasih di luar PHP-nya. Tag PHP supaya nggak perlu pakai tanda kutip kayak gitu. Oke, setelah itu ada ID. Ada 2 kolom. Berarti ini kita pakai tabel ya, karena 2 kolom. Terus ini, perhatikan teman-teman. Ketika teman-teman nginputin data di sini, pasti teman-teman pakai sebuah tag yang namanya tag form, supaya datanya itu nanti bisa dikirim. Kan teman-teman sebelumnya pernah belajar juga. Tag form itu fungsinya, karena di dalamnya ada metode namanya post atau get. Nah, metode post atau get itu nanti bisa ngirim data ke satu file yang dituju. Kan ada actionnya ke file mana. Gini, aku langsung praktekinnya. Nah, actionnya ini ke file mana. Kayak gitu. Sedangkan kita nggak mau ngirim ke file lain, tapi kita simpannya nanti ke session, supaya data username sama password itu bisa digunain ke file manapun. Sedangkan kalau teman-teman hanya pakai post atau pakai get, nanti kalau teman-teman ini isi satu file, nanti cuman bisa di satu file yang ditujukan. Tapi tetap kita pakai metode yang namanya post. Kenapa kok pakai metode post? Karena data yang akan teman-teman kirim ini data sensitif, username sama password. Kalau pakai get nanti munculnya di sini. Get apa gitu, kode atau username teman-teman muncul di sini kalau teman-teman pakai get. Oke, kita pakai post. Nah, di dalam form ini ada yang namanya tabel kan. Jadi tabelnya dibungkus oleh post form. Terus di dalam tabel ada buat kolom dulu. Kolomnya dibuat. Yang pertama buat kolom TR. Setelah kolom, baris dulu. Maaf, TR itu baris. Membuat baris ke pertama. Di baris pertama ini ada 2 kolom kan, berarti buat TD. TD1 namanya ID. Terus TD2 namanya apa ini? Input. Kayak gini kan. Input. Tipenya apa? Tipenya username. Banyak tipe username, password. Kalau password supaya teksnya nanti nggak kelihatan. Ada tipe file, ada tipe yang lain-lain, banyak inputannya. Ada tipe yang bisa dicentang. Ada tipe bulat, banyak. Terus name. Nah, name ini kalau di PHP kan teman-teman pakai variabel, pakai tanda dolar gini ya. Variabel. Sedangkan kalau di HTML, HTML, teman-teman ya manual tulis name gini, nama tag-nya apa. Jadi kalau mau manggil tag input nanti, teman-teman cukup panggil namanya doang. Ini namanya kasih nama apa ya? Username aja sama. Username. Terus isinya apaan? Nggak ada isinya ya. Kosongan. Kalau mau diisi placeholder, supaya di sini kelihatan tulisan username, bisa. Tapi ini aku save dulu. Kalau pakai placeholder, username.
Nanti bakal jadi kayak gimana? Coba. Kenapa aku simpan? Aku simpan dulu ini, terus aku refresh. Nah, di sini udah ada tulisan username. Kita nggak usah ya, karena di sini udah ada keterangan ID. Kalau seumpamanya nggak ada keterangan ID, biasanya di sini kan, username kayak gini kan. Itu placeholder. Terus ada yang namanya value. Value itu udah keisi langsung, beda sama placeholder. Username. Langsung keisi data. Jadi kita nggak usah ngetik. Kalau placeholder, kita ketik username-nya hilang kan. Dia cuma sebagai keterangan doang. Sedangkan kalau value, nah dia langsung ngisi data username gini. Jadi kita perlu hapus dong. Nah itu nanti bisa kepake ke fungsi ubah. Kan ubah data pastinya langsung ada datanya tuh, tinggal kita ubah. Nama awalnya apa, password awalnya apa, terus data yang lain awalnya apa, kita bisa ngubah di situ. Jadi kita nggak perlu value, nggak perlu placeholder karena udah ada keterangan. Kurang tutupnya belum. Oke, ini baris pertama. Selanjutnya baris kedua buat PR lagi. PR kolom pertama, baris keduanya apa? Password ya. Password. Terus kolom keduanya input lagi. Input tapi tipenya password. Kalau samanya ada typo, ada error, ya maaf ya teman-teman. Name-nya ya kasih nama password. Udah. Kita refresh. Kayak gini masih acak-acakan, ntar digeser ke tengah berarti pakai align ya ini ya. Ini pakai align center biar ke tengah. Terus setelah itu baris ketiga, kita buat baris ketiga dulu. Record table. Baris ketiga, kolom pertamanya kosong kan, nggak ada apa-apanya. Lihat deh, kosong dia, ada apa-apanya. Di bawahnya password ini kolom pertama. Kolom kedua ada tombol login. Oke. Yang kedua ada tombol login. Ini tim input. Tipenya tipe submit. Tulisannya login. Coba kita cek apakah benar. ID password. Kenapa passwordnya di sini? Inputannya. Loginnya kenapa di sini? Oh, berarti salah. Berarti ini nggak pakai gini. Value-nya tulis login. Jadi, value tulis login. Namanya submit. Namanya ya. Oke, udah. ID line center. Oke, kita coba. Apakah kan ke tengah? Oh, belum ke tengah ternyata. Ini ada apa ya? Kita bikin jarak atau width. Width-nya 100 coba. Coba apakah bisa supaya nggak terlalu lebar. Coba. Nah, ini masih ke bawah ya. Apakah tadi udah aku save? Nah, ya kalau seumpamanya nggak ada perubahan, biasanya belum di save ya teman-teman. Jadi, oh ya ini kalau width berarti nggak usah ada ketik. Beda. Oh, udah integer. Oke, ini apa ya? Line center, ini udah center. Tabel form. TR, TD, TR, TD, TR, TD.
Ini kenapa masih di bawah sini? Halaman login-nya udah center. Form action-nya method. Oh, tinggi. Bentar. Login ini kenapa nggak ikut center ya? Tabel. Coba centernya aku hapus dulu. Oh, jangan-jangan dia pakai TR baru. Kok bisa ke bawah sini? Oh, ya Allah. Ini TD-nya belum, Bang. Nah, ini password belum ada TD. Nah, ini kenapa aku buat tabel baru? Oh iya, tadi nggak ke anu berarti. Nggak diperhatiin. Coba kita bikin kayak gini. Kita save, kita refresh. Harusnya di tengah semua udah. Nah, oke. Width-nya pakai 100. Apakah 100 cukup atau tambahin 150 semua? Pasif biar lebih rapi. Apakah ada efeknya? Wah, nggak ada efeknya. With astagfirullah, with HT. Kenapa with HT jadinya? Typo lagi kan. Ini yang biasanya nggak efek. Jadi kalau saya mau maaf, ini kayak barusan. Maaf, ini barusan putus deh, kayak. Aku nggak tahu. Tadi putusnya dari mana ya? Aku coba ulangi lagi aja ya. Palingan sampai sini. Jadi tadi lebarnya kita set 100. Kita coba. Terus kalau semuanya nggak ngefek atau ada error, perhatikan mungkin teman-teman juga tipe seperti saya. Nulis with, tulisanku WIDHT, harusnya WIDTH. Jadi perlu teman-teman perhatiin. Terus ini halaman login, halaman tombol login terlalu mepet ke bawah, mepet ke atas. Tinggal height-nya diatur, height-nya bisa 50. Height nggak pakai T. Coba, apakah benar? Height. Bentar. Oh, pakai T ternyata height. Tiap. Ini perlu diperhatikan penulisannya juga, bahasa Inggrisnya juga. Wah, parah. Oke, udah jadi interface-nya, kita tinggal bikin kode PHP-nya. Jadi kita tangkap semua data yang diinputkan di sini. Ketika tombol login itu dipencet, nah data ini bakal dicek ke database. Apakah ada data ini di database-nya? Kalau ada, kita next ke halaman home. Kalau nggak ada tulisan username atau password salah, kayak gitu kan. Oke, kita hubungkan ke database dulu. Hubungkan ke database, kita bikin, oh ya jangan lupa session start. Soalnya kita pakai session. Nggak pakai session start. Oke. Nah, session start, kita panggil koneksi. Kita bikin variabel koneksi yang isinya itu MySQL connect. MySQL connect. Kita konekkan ke database kita. Awalnya itu pakai host, username, password, sama database-nya. Aku pakai localhost default, localhost. Terus username-ku pakai root. Root. Password-nya tadi kosongan, password database-ku. Oke. Nama database-nya phpMVC. Oke. Terus kita, kalau seumpamanya database-nya ada error, nggak terhubung, atau nggak ada, atau apapun yang terjadi di database kita kan perlu ada informasi itu, ada keterangan. Tapi kalau kita nyari, ini database-nya kenapa kok nggak connect, nyari manual, itu makan waktu lama kan. Jadi kita perlu bikin fungsi untuk ngecek database-nya, apakah database-nya ada atau enggak. Coba, iset, pakai iset. Iset variabel koneksi. Apakah variabel koneksinya ada? Kalau
Apakah berarti tanpa ya? Apakah nggak ada? Kalau nggak ada, ini nggak. Kalau nggak ada ya, kalau nggak ada berarti jalankan ini. Kalau nggak ada tanda serunya berarti apakah ada koneksi, variabel koneksi, gitu algoritmanya berarti. Oke, jadi kita cek apakah nggak ada. Kalau nggak ada, kita panggil yang namanya die. Die apa? Jadi die panggil koneksinya supaya dimatikan. Nah, setelah dimatikan terus dikasih keterangan untuk apa namanya? Keterangan database-nya itu putus kenapa? Kayak gitu. Bentar. Ini ada yang error. Oh enggak. Jadi kita panggil die, kasih string apa? Koneksi gagal. Koneksi gagal. Terus setelah itu kita panggil koneksi gagalnya itu kenapa? Kita pakai fungsi MySQL connect error. Maaf, ada distraksi. Oke, connect error. Terus kita kasih titik koma. Udah semua. Nah, sekarang permasalahannya itu ntar ini kepake terus. Apa namanya? Koneksi ini. Ketika kita bikin query, koneksi ini tuh kepake. Kan kita nggak mungkin nulis kayak gini terus di setiap filenya. Jadi ini perlu kita bikin file baru aja. Biar nanti tinggal import. Kalau di Java import, kalau di sini include. Kita bikin file baru yang namanya file koneksi. Koneksi PHP. Ya namanya terserah sih sebenarnya. Tapi biar lebih relate sama fungsinya, kita namain seperti fungsi. Koneksi.php. Oh iya, PHP-nya, tag PHP-nya. PHP. Udah agak gini kan? Nah, setelah itu kita bisa tinggal include doang filenya. File apaan itu? File koneksi.php. Nah, kalau kita include atau import istilahnya, semua kode atau variabel yang ada di sini itu nanti bakal bisa dipakai di file ini. Kayak gitu. Oke gitu. Terus setelah itu, kita tangkap fungsi dari tombol login. Apakah tombol login ini udah ketekan? Jadi kita pakai iset. Kita pakai iset. Apakah file yang namanya submit, tag yang namanya submit, ini post ya berarti ya. Variabel post yang namanya submit itu ada. Kalau ada, kita eksekusi selanjutnya. Ini kok di sini. Oke. Nah, yang pertama dicek kalau tombol submit udah ditekan, awalnya data dari tag input username ini dimasukin dulu dong, ya kan? Kita masukin ke variabel username. Yang dimasukin apa? Ya post. Oke, post. Kenapa kok pakai post? Ya namanya ini dibungkus sama metode namanya post. Jadi pakai post. Jadi semua nama tag ini bakal disimpan di variable post kayak username, password, submit, entah ada apapun tagnya, nama tagnya bakal disimpan di post semua. Jadi array asosiatif ya. Namanya apa? Namanya pertama username. Nah kayak gini. Terus setelah itu pakai variable password. Post juga. Post. Pakai password. Nama tagnya password. Jadi koma jangan lupa. Terus udah cuman username sama password doang. Nah terus username sama password ini kita apain? Ini ada typo. Maaf. Username sama passwordnya ini bakal kita bandingin sama yang ada di database-nya. Apakah sama? Nah, jadi kita perlu bikin query dong. Kita bikin query, namanya MySQL query. Kita masukin ke query, variable query namanya. Kita buat variable query yang isinya itu MySQL query.
MySQL query. Nah, yang pertama itu koneksinya dipakai. Koneksi ke database-nya. Yang kedua baru query-nya apaan? Query-nya ya select semua data yang ada di database dari tabel apa namanya? Tabel mahasiswa. Select bintang from mahasiswa. Udah gitu doang. Terus semua data ini, kita nggak butuh semua, tapi kita ngecek apakah ada ID yang ID-nya itu sama seperti username ini. Iya kan? Jadi ini perlu keterangan where, ketentuan where apa? Where kolom apa? Kita mau pakai apa sih? Username, pakai name atau ID? Berhubung di sini aku pakai ID, ya udah. Karena ID ini nanti auto increment ya. Di mana ID sama dengan ketik, jangan lupa. Ketik variabel username. Kenapa kok ini pakai metik? Karena kita di luarnya itu udah pakai petik 2. Kalau di luarnya petik 2, di dalamnya kan jadi HTML. Nah, supaya kita ngebedain variabel PHP, kita perlu tanda petik 1 doang. Kayak gitu. Oke, ini titik komanya belum. Kalau udah, kan ini bakal ngecek ya. Apakah ada yang ID-nya username? Kalau ada, berarti kalau ada gimana? Kalau ada, kita bakal minta data apa sih yang kepake selain username? Data nama kan pastinya. Kan tadi ada di halaman home, ada ucapan selamat datang, nama ini siapa di halaman ini. Jadi kita ambil data namanya. Tapi sebelumnya kita perlu ngambil semua data yang ID-nya tersebut. Entah itu data nama, data prodi, jurusan, password, dan lain-lain. Supaya nanti kita ngambilnya enak. Nah, kalau ngambil data di PHP, kalau di MySQL, itu kan ini udah fungsinya untuk nampilin ya. Tapi kalau di PHP enggak. Kalau di PHP, coba kita bikin variabel baru. Kita bikin MySQL fetch array. Fetch array kayak gini. Ada 4 perbedaan nih. Ada yang namanya fetch array, fetch apa lagi? Fetch selain fetch array. Coba fetch row baris, ini pakai indeks, asosiatif, ini pakai apa namanya? Nama. Terus objek itu dia pakai objek, dia pakai tanda strip sama panah kayak gini kalau objek. Sedangkan kita pakai array. Soalnya nanti kita pakai, kalau asosiatif itu bisa indeks, bisa nama ya. Kalau array ini kita pakai namanya dong. Nah, namanya apa? Namanya itu Waalaikumsalam. Bentar. Oke, maaf, ada iklan sebentar. Oke, yang kita ambil apaan? Kita ngambil semua data yang ada di main query ini ya, query-nya ya. Kita udah buat query-nya, kita panggil. Terus kita ambil semua datanya. Ditampil. Ntar, jadi kayak gini ntar. Jadi kita buat variabel nama. Kita panggil namanya. Kan datanya udah kesimpan semua di tampil tuh. Datanya udah dalam bentuk ya string, integer, atau yang lain-lain. Nah, kita panggil variabel tampil. Namanya apaan? Nama kolomnya apa? Nama kolomnya kan mahasiswa. Coba kita cek di nah ini. Namanya kan aku kasih kolom mahasiswa. Namanya sama. Iya. Titik koma. Jadi variabel tampil ini isinya semua data yang berhubungan sama query ini. Query-nya kan ambil data yang ada di tabel mahasiswa, di mana ID-nya username.
yang diinputkan sama user. Kalau ada, masukin ke query, variable query. Nah, variable query ini ditampilin dalam bentuk data, nggak cuma query doang. Dalam bentuk data, masukin lagi ke variable tampil. Nah, variable tampil ini menyimpan seluruh data yang bisa ditampilkan di UI kayak gitu. Kita cuma butuh namanya, ya udah nama. Oh iya, kita cek dulu apakah ini ada atau enggak, variable query-nya ada atau enggak, ya kan? Kalau nggak ada, ya apa yang mau kita simpan gitu loh, kayak gitu. Nah, kita bisa pakai cek buat ngecek apakah apa namanya, apakah query-nya itu ada isinya atau enggak, kayak gitu. Nah, kita bikin cek pakai fungsi MySQL 6 row, MySQL 6 row. Nah, ini buat ngitung, ada nggak sih baris di query ini? Kalau seumpamanya ada data yang sama kan pasti dikirim di sini. Jadi satu baris kalau ada. Kalau nggak ada berarti 0 dong. Ya kan? Kalau 0 berarti kesimpulannya username sama passwordnya nggak ada yang sama dengan di database. Kayak gitu. Query. Jadi kita convert apakah ada data di situ. Terus kita bikin if. Kalau if-nya itu melebihi 0, cek. Kalau ada baris di variable cek melebihi 0, berarti intinya ada datanya kan. Kalau nggak ada, ya berarti pakai else ntar. Kayak gitu. Nggak ada nih, datanya 0. Ya udah, berarti kesimpulannya nggak ada yang sama. Ini kita simpan. Terus, selain nama, kita butuh ID juga. ID tampil. Kenapa kok butuh ID? ID ini ntar teman-teman bakal pakai ke session. Ini ada loh ID-nya. ID ini nanti ada. Oh iya, jangan lupa ini teman-teman nyimpennya nggak cuma di variable doang ya, karena data ID ini bakal kepake terus di file manapun. Jadi teman-teman nggak cuma pakai variable biasa, tapi pakai variable session. Session ini jadi begini. Nah, bukan pakai variable biasa. Ini juga pakai session. Namanya ID. Apa yang dia ambil. Titik komanya jangan lupa. Udah semua. Terus kalau udah selesai, udah disimpan, namanya udah disimpan ke session, biar bisa kepake ke seluruh file, ID-nya juga. Setelah itu kita tampilkan halaman home, ya kan? Kita tampilkan halaman home pakai ini. Kita pakai tag B. Kita pakai tag B. Biar jadi paragraf. Bukan. Ini kalau seumpamanya kalau salah. Berarti echo biar nampilin halaman home, kita echo, kita pakai meta http equif sama dengan refresh konten. Jangan lupa petik refresh-nya. Kontennya sama dengan konten keberapa ini? Konten ke, ya buat ke 0 dulu deh. Terus titik koma, URL-nya apa? URL-nya pakai file kan, Masian. Nah, belum pakai domain, pakai file. Filenya apa? Filenya kita nanti kasih nama home. home.php. Ketik, terus jangan lupa kurung siku. Terus jangan lupa karena ini PHP pakai titik koma. Dah. Nah, kalau gagal, kita echo dulu. Echo, kita P, lainnya center biar di tengah. Ini pakai sama dengan nggak pakai titik koma, titik 2. Tulisannya apa?
Ini titik. Ini berhubung ini PHP, kita bungkus dengan titik 2. Jadi ini nggak pakai titik 2. Tulisannya apa? Username atau password Anda salah. Kita kembalikan ke halaman home. Pakai ini lagi. Tapi kok kembali ke home. Kembali ke login. Tapi kontennya ke 1. Beda, kontennya dibedain ya. Urutannya. Login. Berarti kalau salah, username atau password salah, kembali ke halaman login. Kita cek. Coba, dari refresh. Kita bikin salah dulu. Kita acak. Klik login. Username atau password Anda salah. Terus refresh. Nah, kalau benar, ada nggak sih? ID-nya 14, passwordnya 1-5. ID 14, passwordnya kok gini? Ada error. 14, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5. Kita login, apakah bisa? Nah, bisa. Udah ke halaman home, cuman karena kita belum buat home-nya, ya udah kita sekarang buat home. Oke, kita selanjutnya bikin halaman home. Kita simpan dulu home.php. Oke, kita mulai dengan session start. Oke, kita bikin user interface-nya dulu aja deh. Ini kita cek di sini apa yang ada di halaman home. Nah, ini ada judulnya kayak gini. Ya udah kita bikin. Pakai apa ini? H4 atau P aja doang nggak apa-apa. Paragraf. Kita print. Nah, ini kan namanya kan beda-beda nama usernya. Jadi kita perlu ngambil data nama di session login ini tadi. Kan kita udah nyimpen tuh session nama. Nah, kepakainya di sini ntar. Nah, berhubung ini masih HTML, belum di PHP, kita buat tag PHP dulu. PHP. Nah, kita echo, tampilin. Yang ditampilin apa? Variabel session. Variabel session. Indeksnya apa? Nama indeksnya? Nama. Indeksnya nama, ya kan? Ya, nama. Terus jangan lupa ini titik koma. Nggak perlu. Maka perlu titik koma? Oh ya, harusnya perlu. Karena PHP ya. Nah, karena ini kita pakai session, jangan lupa di awal harus di start dulu sessionnya. Session start. Setelah itu, nggak cuma session start, koneksinya diambil lagi, di-include. Nanti kepake. Kepake ke apa? Kepake buat mengambil semua data ini. Semua data di database. Udah. Terus kita tutup dulu. Biar ini user interface-nya nggak pakai kebanyakan tanda petik. Kita tutup tag PHP-nya. Udah semua. Terus kita ada judul data mahasiswa, pakai berapa H3 mungkin gitu ya. Bukan H1, H3. Data mahasiswa. Jangan lupa ini center semua. Lainnya center. Lainnya ya kita bungkus aja deh biar kita nggak kebanyakan. Kita bungkus pakai div. Biar semuanya center. Lain. Center. Kita cek di sini apakah udah center. Nah, udah semua kan? Halo Vivi, selamat datang di halaman admin. Data mahasiswa. Terus bikin tabel. Tabelnya ini apakah perlu form? Apakah ada data yang dikirim ke file lain? Ada nggak? Enggak kan? Ada. Tapi kalau kita mau ngubah kan ada data ID yang dikirimkan ke halaman home. Nah,
kalau cuma satu doang, kita nggak perlu pakai form. Kita cukup pakai tag A, href. Kan ini pakai tipe href kan. Teksnya bisa diklik hyperlink, terus to the ke halaman yang dituju, halaman ubah. Jadi nggak usah pakai apa namanya, nggak usah pakai form. Kita bikin tabel ini, terus kita bikin baris pertama. Baris pertama isinya apa? Baris pertama ada. Nah ini kalau judul beda antara TD sama TH ya. Kalau TH itu judul, dia tebel kayak ini. Kalau data biasa pakai TD kayak gini. Jadi kita pakai TH. Kayak gini. Supaya judulnya tebel. Pertama ada nomor tabelnya. Kedua ada ini foto profil ya, bukan nomor ID. Maaf. Foto profile. Terus yang ketiga ada nomor ID, baru nomor ID. Terus yang keempat ada, ya kok TD, maaf, TH. Nama, habis nama, prodi, jurusan. Nama, terus prodi, terus jurusan, yang terakhir password. Udah. Terus belum terakhir ini ada aksi. Nah, aksi ini ngambil 2 kolom. Ya 2 kolom. 2 kolom dijadiin 1. Berarti pakai span. Ini pakai call span. Call span itu gabungin kolom. Berapa yang digabungin? Yang digabungin 2. Tulisannya apa? Aksi. Ya. Oke, udah semua. Setelah itu baris selanjutnya, nah baris selanjutnya ini kita pakai PHP kan. Tapi kita perlu bikin tag PHP-nya. Jadi kita cukupkan sampai sini, terus kita tinggal yang bawah. Kita bikin tag PHP. Karena semua data ini itu otomatis terisi kalau ada data di database. Kalau nggak ada, ya nggak usah diisi. Bukan nggak usah diisi. Kalau nggak ada berarti otomatis nggak ada yang diisi, gitu kan? Algoritmanya. Oke. Kita buat. Yang pertama ini karena nomor baris ini nggak ada di database, kita bikin variabel nomor supaya nanti bisa increment, naik satu terus. Terus setelah itu kita bikin query. Query ngambil seluruh data ya, kalau ini. Ambil seluruh data pakai MySQL query. Jangan lupa kalau bikin query apapun pakai MySQL query. Yang pertama itu koneksinya dihubungin koneksi. Jangan lupa. Terus kalau mau ngambil select bintang, select semua dari tabel mahasiswa. Udah gini dong. Dari tabel mahasiswa. Titik komanya jangan lupa. Terus kan ini masih query. Masih data query disimpan di variabel query. Sedangkan kita nanti yang ditampilin itu bukan query tapi beneran datanya. Jadi kita pakai fetch. Sekali lagi pakai fetch. Kita bikin variabel tampil. MySQL fetch array. Fetch array apa? Query. Variabel query yang dipakai. Oke. Setelah itu kita echo semua yang ada di variabel tampil. Jadi semua data udah tersimpan di variabel tampil. Kita echo. Karena pakai PHP, jangan lupa ketik 2. Terus titik koma. Jangan lupa. Yang kita echo apa? Yang kita echo itu TD. Ya kan? Ini karena masih dalam satu tabel. Jangan lupa ini tetap di sini.
PHP ini masuk ke tabel, jangan lupa. Kayak gitu ya. Wah, ini belum otomatis, kita nggak usah pakai anu dulu aja deh, supaya bisa otomatis. Ntar tinggal kita tambahin ketik 2-nya. Jadi, terus kita echo. Oh, udah echo, nggak perlu itu lagi. Tampil. Koma. Nama apa? Namanya yang pertama itu foto profile. Nama kolomnya di sini apa ya kalau foto profilnya? Foto underscore profile. Foto underscore profile. Tuh. Bikin TD lagi. Yang ini tampil. Setelah foto profil apa? Setelah foto profil itu nampilin nomor dulu. Bentar. Ini bukan foto profil dulu, tapi nomor. Variabel nomor. Habis nomor, foto profil, setelah itu nomor ID. Nomor ID berarti ID gini doang. ID. Terus tampil. Nama indeksnya tampil. Nama indeksnya habis nomor ID, nama, prodi, jurusan, password. Nama, kita kopas dulu biar enak. Nama, prodi, jurusan, password. Nah, yang terakhir apa? Yang terakhir ini A ya. Tag A, bukan tag A. Nah, harefnya kemana? Yang pertama harefnya ke enggak, tanpa haref. Tanpa haref, tapi kok tanpa haref? Harefnya tetap di halaman ini, halaman hapus. Karena ya cuman dikit doang. Bentar. Ini kita bungkus dulu aja deh, biar errornya hilang. Kita bungkus, terus ini ada kejanggalan. Variabel itu dibungkus pakai titik 1 ya. Soalnya di luar udah pakai titik 2. Jangan lupa dihapus. Ya, 1/1 dong. Sama aja. Ya, apa-apa. Oke, kita hapus dulu semua. Terus kita tambahin titik 1 di variabel ini. Ini masih ada error apa ini? Tampil. Oh, ini masih ada petik di sini. Nah, ini masih ada error. Udah hilang. Oke, harefnya ini tetap kalau kita mau menghapus, ini tulis aja dulu ya, hapus ya. Hapus. Yang pertama itu hapus atau enggak? Ya, hapus ya pertamanya. Yang pertama itu hapus. Terus kita harefnya kemana? Harefnya tetap di sini. Jangan lupa kasih petik. Harefnya tetap di sini. Pakai tanda tanya. Sama dengan tanda tanya kode. Ini nama tag-nya ya. Kita kasih nama tag A ini, namanya itu kode. Kalau biasanya kan kita pakai name ya. Sedangkan kalau tipenya A atau haref ini, kita bisa persingkat. Nggak pakai nama, name, sama dengan petik 2 kode. Nggak perlu kayak gitu, tapi tinggal kasih tanda tanya kode. Oh, tanda tanya nama dari tag-nya apaan. Ini aku namain kode. Kodenya bawa apa? Kodenya bawa ID. Supaya apa? Supaya tahu yang dihapus itu ID-nya ini loh ntar. Kayak gitu. Jadi kita bawa
ID. Udah. Terus yang kedua, ubah kan. Ubah pun perlu. Ya, nggak bisa otomatis. Ya, nggak apa-apa lah. Sama kayak kalau di luar gini bisa sebenarnya. Ya, biar lebih cepat. Nah, kalau ini, kan kita tadi di awal udah nentuin ya. File ubah itu ada filenya khusus. Berarti ini beda lagi. Kalau ini, kita perlu file ubah.php. Baru tanda tanya. Namanya apa? Namanya tetap kode aja deh. Yang dibawa apa? Yang dibawa variable ID. Tampil data ID maksudnya. Namanya apa? Ubah. Tadi hapus, sekarang ubah. Udah, kayak gitu. Udah semua? Kurang apain ya? Oh, maaf. Ini belum dibikin kolom baru. Maaf. Baris baru, PR. Jadi ini kolom-kolom semua, nggak pakai apa namanya? Nggak pakai baris. Kita bikin baris baru. PR. Ya kayak gini. Udah. Terus, oh ya, nomornya ini di increment ya, di plus-plus supaya nanti otomatis nambah. Variabel dari nomor di plus-plus. Oh, maaf. Ini kita belum pakai while. Seharusnya pakai while, perulangan, supaya data yang tampil itu semua data yang tampil. Jadi kita pakai while. Jangan lupa. While, ulang terus sampai variabel tampilnya habis. Data yang ada di variabel tampil habis. Kayak gini berarti. While sampai data di variabel tampil itu habis. Print semua ini. Intinya kayak gitu. Jangan lupa tanda kurung awal. Sampai di sini kurung awal. Sampai di sini. Nah. Terus setelah itu kita udah semua sini. Coba kita cek dari flash. Apakah wow, ini masih berantakan. Oh, maaf. Ini masih dalam satu baris, padahal harusnya bikin baris baru lagi. Kita bikin baris baru lagi. Datanya ada 3 ini, atau 2. Jadi satu baris masih ada. Kita lupa nggak pakai PR, harusnya pakai PR. Oh, udah betul. Pakai PR. Coba. Kita refresh ulang. Datanya berapa ya? Ini masih lemot, bentar. Aku persinjam. Oke, kita mulai lagi. Maaf, ada gangguan sebentar. Oh ya, ini while-nya tadi kan berulang sampai datanya itu habis. Kita masukin ini sekalian aja ya. Nah, tampil MySQL fetch query. Terus ini petiknya bisa dihilangi juga bisa. Kan tadi ada petik satu tuh. Soalnya tadi kalau sama pemainnya satu data itu bakal looping terus-terusan. Oh ya, ini masih ya. Ini datanya berapa sih aku? Oh, datanya 2 padahal. Datanya 2, tapi apa yang salah ya? Coba kita cek. Oh, ini kolomku namanya mahasiswa, bukan nama. Aku ngasih nama kolomnya mahasiswa. Foto profile, ID, mahasiswa, prodi, jurusan, paspor. Oke, udah. Harusnya udah. Oh, ini TR-TR-nya.
Bentar. Harusnya ada slash. Harusnya jadi 2 baris tr. Ini kenapa masih satu infografik? Nomor ready 14. Oh, ini cuma satu baris doang. Bentar. Ini tabelnya kenapa kok nggak bisa kayak gini ya? Tabelnya itu berarti pakai apa namanya? Border. Tabelnya dikasih border. Nah, ini. Dikasih border, jangan lupa. Bordernya berapa? Bordernya 1 aja deh. Coba kita refresh. Apakah udah bener? Nah, bener. Ini ada kolom kosong ini apa ya? Select format tampil di file echo. While tampil sama dengan mesh quality tray. Benar echo tr. Kok yang keluar cuma satu dong ya? Tampil mahasiswa ID. Bentar. Ada yang salah sepertinya. Ini nomor bentar. Kok yang tampil cuma satu data doang? Ntar kita refresh lagi sih. Harusnya ini ada 2. Bentar, apakah ini 1? Datanya. Oh, 2 padahal. Datanya 2. Tapi ini yang sampul cuma 1. Apakah yang kurang? Select bintang from mahasiswa. Masukin ke query. Fetch array query. Kita lanjutkan dulu aja deh. Ini kayaknya ada yang kurang deh kodenya. Kenapa kok yang tampil cuma 1 data doang? Harusnya dia bakal berulang terus-terusan sampai datanya habis. Jadi nampilin seluruh data. Ntar mungkin ketemu di jalan. Oke, kita cek. Setelah itu kita cek. Kita fungsiin array hapus ini ya. Kita pakai if. Bentar. Harusnya udah. Kita pakai if. Terus kita iset. Kita pakai get aja ya. Ini get. Kalau link href itu otomatis get, bukan post. Jadi kita pakai variabel get. Nama apa? Namanya kode kan tadi. Nama tagnya. Apakah ada? Kalau ada, berarti kita delete datanya. Yang mana ID-nya yang udah dikirim. Kita bikin query lagi. Nggak usah bikin variable query, langsung aja mesh query connect. Mesh query connect. Mesh query query. Kita bikin variable koneksi. Terus kita delete. Jangan lupa petik duanya. Delete. Hapus data dari mahasiswa yang mana ID-nya itu sama dengan petik 1. Jangan lupa variabel get kode titik koma. Jangan lupa titik koma. MySQL query koneksi delete from mahasiswa di mana ID-nya itu get kode titik 1 terus titik 2. Ini masih ada yang error. Kita cek apakah yang error. Oh, ini maaf,
Sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kurung tutupnya kegeser di sini. Aku geser di sini. Udah selesai. Udah, jadi hapus. Kalau sama tombolnya dihapus, iset get code. Kalau href dari hapus ini ditekan, itu dia bakal ngirim ke variabel get kode, nama tagnya kode. Terus ini dicek, apakah ada variabel get yang namanya kode ini, apakah udah ditekan maksudnya. Kalau ada, berarti jalankan query ini. Terus kita tulis echo data berhasil dihapus, keterangan. Kalau udah dihapus, diapain? Kita kembaliin ke halaman home. Kita pakai yang ini tadi. Kan kalau ini tadi, kembaliin ke halaman login. Bentar. Yang atas ya. Yang atas aja deh. Langsung. Jadi otomatis refresh kalau udah terjadi sesuatu. Kontennya nomor 2 sekarang. Tadi 0, 1, sekarang 2. Udah. Terus di sini jangan lupa pakai P tambah data ya ini ya. Kita kasih bawahnya itu ada tulisan tambah data, terus jika ingin keluar dan dari aplikasi ini logout. Coba tambah data. Oh iya, center. Jadi masukin ke dalam div aja biar enak. Tetapi ini saya bikin href-nya di tambah.php. Kita nanti butuh file yang namanya tambah.php buat nambahin data. Tulisannya tambah data. Udah. Terus kita bikin P lagi. Tulisannya jika ingin keluar dari website, klik. Kita bikin tag. Kalau ini ke file logout untuk menghapus session-nya. Jadi kalau logout-nya diklik, session-nya bakal terhapus. Jadi kita butuh file khusus buat logout kayak gitu. Tulisannya logout. Kita cek apakah benar ada tambah data sama kayaknya dihapus. Belum aku save ya tadi ya. Aku save. Saya aku refresh. Bentar. Ini masih belum muncul di sini. Kenapa? Apakah karena ada div? Divnya benar. Pada. Oke. Ini saya rapin dulu. Udah. Ini nggak masuk ke tambah data. Kenapa nggak ke sini? Harusnya di bawahnya ada tulisan tambah data. Ini kenapa ada munculan gitu ya? Apakah ada yang salah? Kita cek satu persatu lagi. Ini benar. Kalau di sini echo tr titik koma. Kita coba refresh. Ini kok hapus-hapus semua. Padahal ini udah tulisannya udah ubah. Tapi kok di sini masih hapus semua ya? Ini kayaknya nggak kesimpan deh. Coba aku cek lagi.
Apakah ini udah kesimpan atau belum? Oke, ini kan yang tampil cuma satu data doang ya. Harusnya datanya di database ada 2. Kita cek di codingan. Ternyata ini ada satu petik yang belum keisi. Ini kan ada petik yang petik, terus ini petik. Nah ini petik satu ini, yang awal, ini belum ditutup. Perlu kita tutup. Hapus, ubah. Ini masih hapus-hapus semua. Kita coba, kita refresh, kita simpan. Kita refresh. Nah, alhamdulillah muncul. Tambah data udah muncul, logout udah muncul. Hapus, ubah. Data yang muncul 2. Tapi ini yang muncul itu gambar, bukan cuma tulisan gini doang. Gimana caranya? Nah, jadi kita nggak ngambil data ini, tapi kita nampilin datanya. Pakai SCR. Pakai image. Coba, biar lebih gampang, biar otomatis. Di image, gimana sintaksnya? Nah ini. Kita kopas terus kita ganti di sini. Sumbernya di mana? Sumbernya kita nanti bakal kasih nama apa namanya? Nama foldernya itu berkas. Terus tampil nama filenya apa namanya yang ada di database kan nama filenya tampil foto file. Kalau kosong dikasih tulisan nggak ada atau non. Oke, petik 1 ya. Soalnya di luar udah petik 2. Dah. Karena berhubung kita belum punya foldernya, gambarnya juga belum ada. Cuman gini doang. Udah semua. Udah mungkin aku cukupkan sampai sini dulu. Kita masih belum bikin file file apa tadi ya? File logout. Kita ketambahan file logout. Kita ketambahan file session buat nyimpan session. Tapi coba kita cek perlu apa enggak. Udah tambah, ubah, logout belum. Udah sampai situ aku bagi 2 sesi biar nggak panjangan. Aku stop sampai sini dulu. Sekian, terima kasih.